Iya. Kalau kata gue naik Gojek sih, Jan. Ya bengak lu lagi naik Gojek. Lu Naik lagi. Gojek. Lumayan itu Gue ongkosnya. pernah ngecek gue tuh dari rumah gue ke itu tuh 40.000 kok nggak salah 40 apa 60 gitu. Itu Gila kali. baru sekali berangkat ya? Baru berangkat iya. Hancur, hancur, hancur. Tapi ini Nah, 2 tahun ini jangan dipaksa podcast ini 2 tahun ini. 2 tahun. 2 tahun. Anjing katro banget. Iya, 2 tahun loh. 2 tahun ya. Setelah vakum hiatus bahasa kerennya hiatus setelah hiatus Emang cukup lama. hiatus ini itu emang hiatus yang direncanakan sih. Karena tahun lalu juga hiatus aja. Ini bulan-bulan segitu. Sama ya. Sama. Oh iya Pak, udah gitu ada yang kotor lalu kan di reminder ya kalau kita apa Iya. Kalau kita first anniversary. betul. Di reminder sama Aulia Indriani. Iya, selalu ingat. Tapi ini ngomong-ngomong 2 tahun nih apa aja nih Jan yang berubah aja? 2 tahun berarti parameternya dari ini ya, dari pertama kita bikin podcast nih ya. Iya, sama apa sih perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita? Ih. Oh, banyak sekali Raidan. Kalau itu Banyak ya. ya. 2 tahun tuh ternyata waktu yang apa ya? Dibilang lama ya berasanya kagak lama. Parah sih, cuy. Dibilang Gokil. bentar tapi banyak banget hal yang terjadi gitu. Semisalkan dimepetin enggak, tapi kalau misalkan gue mepetin ya 2 tahun kayak seret gitu. Berubah banget anjir, parah. Yang paling berubah itu menurut gue ya pribadi itu adalah kita makin sibuk sih. Kita Oh makin sibuk. itu jelas, itu jelas. Iya kan ya, maksudnya mungkin dulu emang proyek pandemi, terus tiba-tiba sekarang ya susah aja gitu. Menurut gue sih susah ya. Apa ya, kalau misalkan sibuknya itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya sebenarnya itu bukan sibuk sih, dan tapi kayak semakin kesini kan makin tahu aja gitu orientasi lu tuh mau ngapain dan kemana Keren, gitu loh. keren. Ya kan, kalau sibuk relatif dong. Kalau misalkan lu mau kerja sampai Sabtu Minggu, kalau lu ngerasa happy-happy aja mungkin lu nggak akan bilang itu sibuk gitu loh. Cuma Benar. kan iya itu lu makin tahu aja lu tuh mau ngapain, orientasinya tuh kemana gitu, dan ya itu yang kita kejar sekarang. Oh, kalau gue bilang sih kayaknya itu lu sih, Jan. Kalau gue sih gue makin bingung mau ngapain. Gue sih makin bingung mau ngapain. Masa iya lu nggak, tapi nggak mungkin dong nggak ada target 2022. 2022 ya, wow menarik. Jadi ngomongin target Nggak mungkin nggak 2022. ada dong. Nggak ada sih, Jan. Masa iya. Target apaan nih? Apapun. Target 2022 nabung, Jan. Sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Masih nabung ya. Masih nabung karena kemarin hampir setengah tabungan gue kepake buat benerin genteng. Bah, mantap. Wah, gokil. Gila ya, benerin genteng loh. Itu goblok banget ya, Jan. Parah. Itu Itu goblok banget. coba itu hal benerin genteng tuh kepikiran nggak sama lo tuh? Kalau lu di hidup lu ini lu akan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk genteng. Rubah ya. Kayak gue tuh planning gue tuh lumayan cakep soal finansial, dan dari awal tahun gue cukup seneng sama kinerja finansial gue lah. Seneng banget gitu. Oke. Terus tiba-tiba jadi waktu itu di Depok ada angin kenceng. Ya, ada tuh. Ya kenceng kan, gue bilang kayak ya udahlah gue nggak usah keluar gitu. Tahu-taunya ini angin nerbangin satu genteng tetangga gue, coy. Terus Nerbangin satu genteng tetangga gue. Terus dia ya nubruk genteng gue. Terus Itu ini nggak apa sih namanya, merosot semua gentengnya gitu, jatuh. enggak, dia ngancurin satu lubang gitu, satu genteng, tapi nembus plafon sampai ke garasi, cuy. Ngeri sih sebenarnya kalau ada orang situ, ngeri banget. Bokap lo kan mondar-mandir situ ya. Wow, yoi cuy. Terus, nah terus akhirnya
tetangga gue inilah, ya udah kita benerin gitu kan. Oh. Nah ternyata pas dipanggil tukang, jadi itu sebenarnya cuma mau benerin satu lubang doang. Tapi ketika genteng yang lain diinjek, rapuh coy. Jadi Oh, terus tiba-tiba pas tukangnya turun, wah pak ini mah mesti diganti semuanya. Loh, ya goblok. ampun. Lu goblok. Coba Itu prediksi bener-bener dong. semua muanya itu. Semuanya diganti. Prediksi dong. Berapa? Habis berapa Jan kira-kira Jan? Wah, anjing, gue belum pernah tahu nih genteng nih. Tebak aja, tebak setengah tabungan gue. Juta. Sih. Anjing. Anjing. Itu tiba-tiba loh. Juta. Tiba-tiba. Kayak lo lagi tidur gitu. Ya ganti genteng yuk. Juta gitu. Anjing. Anjing. Itu ya nggak tahu kalau buat yang lain ya. Kalau buat gue sih duit segitu tuh masih kelihatan gede loh. Juta. Bega banget Jan. Kok enggak, gue mah kita tuh bener-bener keringetan sih ngumpulinnya. Oh, pasti. Gila kali. Anjing. Tapi gue sekarang setiap gue ngeliat rumah gitu ya, gue jadi ngeliat genteng terus. Dan lo kalau ngeliat rumah ngeliat genteng gak? Ya kagak, Dan. Kagak Kagak kan? kepikiran gue sama genteng. Nah, sekarang gue tuh kalau ngeliat rumah ya, oh gentengnya gini gitu. Sebelumnya enggak. Emang harus itu ya. Belajar tuh kadang tuh emang harus dari kesialan dulu gitu. Enggak sih, emang masih berasa gitu aja. Aji. Hancur sih. Hancur, tapi semuanya, gue sempet tuh ada di masa-masa bete-bete banget kan. Kacau sih. Gue gak bisa bohong lah. Sumpah. Gue tuh Ya, hal yang paling ngebuat gue bete tuh sekarang tuh kalau hal yang mengganggu urusan finansial gue lah. Itu gue bete banget sih. oke, lu udah punya planning, bla 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 segala Wuh, macem. Tiba-tiba, tak, seret. sejentik jari. Lu kemana? Aduh, parah sih. Tapi itu, lu maksudnya lu merasa nggak bahwa itu adalah hal yang cukup besar loh yang sekarang bisa lu lakukan gitu? Parah cuy, itu gue kalau beli HP, gue udah bisa beli apaan kali anjir. Oh, jelas. Pusing, Wow. Jet. Karena gue pusing beneran. Parah pusing. Apa? Ya, untung dikit lagi THR ya. Ya, Itu dia. semoga saja ya. Ya itu Semoga saja sih. walaupun belum nyampe ngegantiin lah ya. Wah, Cuma belum ya Jan, mesti kali THR itu gue. lumayan lah. Lumayan. Tapi happy dong. Semuanya Tapi happy dong. happy. Banyak hal-hal yang terjadi di kurun waktu Desember sampai bulan Maret ya di gue. Tapi highlight terbesar gue emang ganti genteng. Ganti genteng. Ganti Gokil. genteng. Highlight Apa ya? terbesar gue. Kedengarannya tuh kayak sepele gitu loh. Cuman, kalau ya pasti kerasa dan kalau emang ngumpulinnya sampai keringet-keringet pantat tuh kan, berasa itu mah juta. Kalau ini enggak sih, sebenarnya ini bukan hal yang buat dibanggain juga ya. Karena sebenarnya gue emang bukan orang yang tipe yang ngumpulin dana darurat kan. Kebenaran aja lagi ada cash gitu, gue lagi megang cash segitu Tapi itu, banyaknya. tapi kalau buat gue itu lu patut berbangga diri dan lu ngerasa maksudnya kayak lu dua tahun, ya nggak usah 2 tahun deh, kayak ngelihat kita dulu kalau mau minum air putih aja harus nungguin es batu cair gitu. Sampai sekarang lu bisa gantiin genteng rumah lu Dipanasin ya, gitu. dipanasin di kena matahari gitu. Mau minum aja nungguin es batu cair anjing. Udah gitu rebutan lagi. Sedih ya, sedih. Aku es batu punya siapa? Nah, Jan, masalahnya Jan, gue mesti jujur nih Jan. Gue mesti jujur. Setiap orang yang gue ceritain kayak, anjing nih gue bisa ganti genteng nih gitu kan ya. Orang-orang tuh pada bilang kayak, lu harusnya seneng tahu lu punya kesempatan buat berbaik hati sama orang tua. Oh, Iya, gue jelas. tahu. Enggak, iya, gue tahu. Tapi gue kesel aja. Serius, gue kesel aja. Serius. Tapi ikhlas dong. Ikhlas. Ikhlas, iyalah. Enggak yang serta-merta. Ada waktunya. Ya, tapi Serius, gue gue gak bohong. ngerti berasa. Dan kalau konteksnya kayak gitu, kalau gue sekarang ini jayain kuliah adik gue. Wow, so cool.
Berapa Wah, berapa? goblok. Ntar nih Goblok perduitan ini dah. gue mute satu-satu ya. Perduitan ini gue Oh iya, mute enggak kok. satu-satu. Iya, angkanya nanti takutnya dikata ria gitu. Iya, berapa tapi gue pengen tahu. Adik gue itu satu semester itu seharga genteng rumah lu. Tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Satu semester ya? Satu semester. Satu semester. Mungkin ya balik lagi, mungkin buat orang-orang lain segitu nggak seberapa ya, karena sekarang juga kayaknya harga semesteran tuh emang segitu rata-rata. Mahal bangsat Cuma sih tapi. wah tolol dah, dan itu tiap Tolong. bulan. Berasa. Itu tiap bulan tuh rasanya gimana gitu ya. Yang karena bener-bener mungkin kayak lu gitu di luar rencana. Bayangin dong, bener-bener lo nggak kepikiran itu kan untuk wah ini gue tahu nih gue harus pakai duit gue kemana bla 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 bla. Tiba-tiba ucuk dateng, Mas, kayaknya mau kuliah deh. Dah. Wow. Tapi perasaan lo Ngomong. gimana pas ada lo bilang kayak gitu? Pertama karena gini ya, gue sih dulu kan gue pernah nyampein ke dia, gue dulu pernah bilang kalau lu kalau misalkan punya cita-cita apapun itu sekecil apapun itu, lu pokoknya jangan pernah nyerah lah pokoknya gitu loh. Kalau misalkan selama ada kesempatan itu takis aja gitu. Karena gue belajar dari pengalaman gue gitu. Istilahnya kayak dulu gue pernah 2 kali lah kejadian gitu. Gue mau masuk SMA mana dilarang, masalah balik lagi finansial, terus gue mau kuliah di mana dilarang juga gitu kan. Makanya gue nggak mau adik gue kejadian, makanya gue sampein kayak gitu kan. Wow, Cuma itu ini good brother banget aja. Cuma itu di kondisi pada masa-masa di mana mungkin kalau pada saat sendiri, itu iya maksudnya gue ngurusin hidup gue sendiri ya, makanya gue enteng yeah. aja gue ngomong ke dia gitu kan. Cuma pada akhirnya gitu setelah ya ketika gue memutuskan berkeluarga gitu kan, gue udah ada planningnya ya, gue kayak gue harus gini nanti gini segala macem. Wah itu nggak diduga-duga dan tiba-tiba ngomong gitu, Mas kayaknya mau kuliah deh. Dek pisan kata gue, apa gue harus jawab apa, mau karena dulu jujur aja pas dia lulus, dia kan SMK, dia lulus SMK itu gue jahat ya, gue langsung bilang nggak, lu nggak usah kuliah, lu kerja aja sono. Gue langsung gue gituin. Iya, gue bahasanya ini, lu SMK ngapain kau gitu, SMK lu kalau lulus kagak kerja, gue bilang gitu. Udah kerjain dulu gitu, lu kumpulin duit kayak apa segala macam. Ya pada saat itu pun gue juga berusaha realistis juga gitu kan. Tapi pada saat itu pun dia juga nggak ada keinginan untuk kuliah, emang dia udah interest untuk kerja. Jadi gue ngedorongnya gampang. Ya udah gawe. Ya udah gawe waktu itu 6 bulan kalau nggak salah lah, 6 bulan gawe. Lama nganggurnya. Iya bener, pas pandemi juga. Itu emang susah sih dapat kerja. Tapi waktu itu lama nganggur, terus dapat gawe 6 bulan gawe, kalau nggak salah 6 bulan deh gawe, terus keluar, nggak lama setelah itu bilang mau kuliah. Gue sih cukup yakin ya, apalagi buat laki-laki yang sudah berkeluarga pasti dia punya planning tersendiri untuk itu apa ya? Ya ini kan kita cerita bukan buat itu tadi ya, bukan buat berbangga diri ya. Tapi kalau dibilang, gue sih bilangnya gini ke diri gue sendiri. Kalau misalkan ini bener sampai lulus dia, wah gue bangga sebangga-bangganya sama diri gue. Kok gue bisa gitu loh? Kok ya bisa? Gue yang ngebayarin gitu. Padahal dulu aja gue kuliah empot-empotan bayarnya dan. Makanya gue tuh ya kalau diobrolin nih, gue tuh sekarang kalau gue balik ke rumah gue tuh ngeliat genteng gue dulu Jan, kayak anjing keren banget genteng gue, bangga cuy, asli gue gak bohong. Pasti sih. Lo bisa lihat ini home Twitter gue ya, itu itunya apa sih namanya Jan? Kan ada foto sama ada apa itu namanya? Banner kalau di ya, Facebook banner tuh. Itu banner gue tuh genteng gue Jan. Oh itu Pride ya, genteng Pride. Pride aja. Kacau. Gokil sih. Masalah nafas, tapi ternyata serupa ya ternyata ya. Ternyata kita sedang berada di field yang serupa. Yes, tepat sekali. Ini lagi lagi di masa-masa menjadi dewasa dan. Wow. Ini. Gila.
Bagus banget. Bagus banget. Iya, iya. Bagus banget ya. Oh, Gimana gimana gue pengen denger. tapi gimana ya, kayak emang mungkin ini kali ya rasanya, ya pasti gue yakin setiap orang pasti ngalamin sih rasa-rasa yang lu bener-bener gak kepikiran Karena mau gini gitu. karena menjadi dewasa tuh nggak nyaman aja nih. Yang Karena menurut enggak gue gini, ya, nah apa ini coba? dari sisi gue dulu ya. Ah, Menjadi dewasa tuh nggak nyaman karena emang kita dipaksa buat keluar dari zona nyaman gitu cuy. Kayak oke. kayak yang Ya, tadinya kita nggak ya. biasa apa misalkan ya, nyari uang sendiri, kita harus cari uang sendiri Oh, dengan bertemu yes. orang-orang dan atasan-atasan yang menyebalkan gitu loh. Ya, bangsat. Terus Bangsat aja kita bangsat cuy. ngomongnya. Iya. Terus buat gue juga menjadi dewasa tuh apa ya? Yang gak enaknya ya, yang gak enaknya tuh belajar membiasakan diri serba sendiri. Wah, gila, iya. Yang dulunya gue tadinya di rumah kan, yang Mhm. apa-apa nyokap gue selalu afford, sekarang gue di kosan. Kayak gue kalau lapar, gue nggak bisa nih kayak yang minta, gue mesti keluar. Mau Mhm. hujan juga gue beli gitu. Menurut gue Ah, menjadi dewasa tuh nggak nyaman sih. Tapi ya siap nggak siap. siap gak siap? Ya, benar sekali. Itu apa ya? Ada gue nggak tahu sih gimana cara orang bisa nikmatin hal ini gitu ya. Karena kan ya setiap orang kondisinya pasti beda-beda lah ya gitu. Coba Betul. di kondisi gue sekarang kayak ya akhirnya pikiran gue tuh bilang ya gue harus enjoy sama kayak ginian gitu. Tapi emang ya bener sih tadi ya, nggak nyaman tuh karena memang kita bener-bener keluar dari zona nyaman sih. Betul, bro. Hal-hal yang biasa lo lakuin dengan ya campur tangan orang-orang lain gitu sekarang ya mau nggak mau lo harus cari tahu sendiri gitu. Kayak kemarin gue Aha. ada kulkas di rumah. Oke, kulkas. Kulkas nggak kepake nih ceritanya nggak Biasanya buat kepake. buat tempat sepatu tuh biasa tuh. Nah, itu mah buat banner juga tempat banner. Bener, bener juga bisa. Orang kulkas jadi rak sepatu itu gimana ceritanya Yang buatnya tuh? akhirnya juga dilowak gitu. Bega. Jadi ada kulkas nggak kepake di rumah. Bukan ya gimana ya? Emang nggak kepake tapi masih layak pakai. Terus Oke. tuh ini kulkas satu pintu kecil. Oh, Terus satu. ceritanya mau gue pakai kulkas ini karena gue belum ada lah untuk beli kulkas gitu. Jadi gue Aha. pakai yang ada dulu dah. Terus tuh ceritanya karena gue ragu, disuruh colok dulu nih ceritanya kan buat ngecek nyala apa enggak. Terus gue pikir, Ini enggak tunggu, ah disuruh colok sama siapa? disuruh nyolok, oh sama bini gue. Oh, Disuruh oke. nyolok dulu, suruh colok dulu Bener. kan biar ketahuan nih nyala apa enggak nih. Cuma gue nggak berani, gue takut kan dalamnya ada yang rusak-rusak korslet apa gimana kan ya. Oke. Nggak deh, jangan dulu gue bilang jangan dulu. Terus, Nanti tunggu tukang aja. aha. Ceritanya panggilnya tukang. Pak nih Pak tolong cekin kulkasnya bisa apa enggak. Dengan entengnya dia langsung nyolok. Tak kata gue. Lah terus gue tungguin. Adem. Terus kata dia, terus dibuka kan. Itu tuh ada ini ya, kulkas satu pintu tapi ada freezernya gitu loh dalamnya. Oh, Ada keren tuh. freezernya gitu, freezer kecil gitu lah. Nah, terus freezernya tuh oglek gitu dah pokoknya jadi kayak agak apa miring gitu loh. Kayak gitulah posisinya intinya miring. Mereng ya? Agak-agak cok enggak, gue nggak tahu itu dia kayak pasangan apa gimana ya, kayak freezernya tuh dipasang ke atas gitu loh. Terus kayaknya ada baut yang Gak tahu. copot, terus dia miring, terus nih Pak, tolong benerin sekalian freezernya. Nah di kondisi itu gue nggak tahu itu freezer emang cuma dibaut doang dan bener sama si bapaknya tinggal dibaut doang, dikencengin bautnya, lurus lagi gitu loh dan benar lagi. Menyebalkan banget. Terus, Udah gitu tuh terus yang kulkasnya udah colok, adem Pak, nggak apa-apa. Terus gue bilang, ini serius Pak nggak ada yang rusak? Iya, bagus semua kok, masih masih bener semua gitu. Oh ya udahlah kalau gitu. Berapa jasanya? 100.000. Hah? Kata goblok banget. Dia timbang ngebaut doang sama nyolokin dan 100.000. Itu itu penuh itu ini loh Jan, itu ada keyakinan gitu Jan. Itu ada dia mengorbankan keyakinan, mengorbankan tangannya. 100.000 menurut gue ya benga sih. bengak. Kata gue ngencengin baut doang. Dan lo ngeliatin Gue langsung ya. gue ngeliatin langsung. Gue sampai kaget. Gue bener-bener yang kesentak pas dia ngomong 100.000 ya. Hah? Ya
ya selembar sih gitu kan, cuma kan 100.000 ya merah gitu. Terus nego nggak? 50 lah Pak. Nah, terus 50 mah nggak kena. Ini kita berdua, yang datang 2 orang dan. Ya Allah, kata gue ya. Udah bener dah, gue kasih 100.000 daripada dia kagak pulang-pulang. aduh. Tapi bagus gak kulkasnya? Ya bisa dipakai sih. Akhirnya cuma itu 100.000 tuh untuk menghilangkan rasa ragu gue doang untuk nyolok. Mengkampret. Aduh. Bener-bener. Itu salah satu hal yang menurut gue itu adalah proses menjadi dewasa. Lu lu bisa menerima bahwa kulkas dicolok itu harganya 100.000 loh. Ada mahal banget sih. Parah sih. Tapi itu jadi ini kan, jadi experience sendiri kan. Akhirnya yes, gue tahu bahwa oke, ini kulkas. Yang harus dilihat dulu apa sebelum kita colok. Oke. Nah, gue ada cerita aja. Apa itu? Bokap gue tuh kan dia ahli elektro ya. Maksudnya gue gak Oh, ngerti sih. ya. Bokap gue itu emang lulusan nggak bokap gue dulu elektro. Mhm. Cuman nggak tahu gimana ceritanya dia tiba-tiba pindah ke FISIP Unpad gitu lah. Ya, ya oke. Tapi lulusannya lulusan Unpad Oke. komunikasi, cuman dia tetap jago banget di elektronya gitu, jago banget. Mhm. Pokoknya semua peralatan di rumah tuh yang terkait kelistrikan pasti bokap gue yang benerin gitu. Oke. Jago dah gitu. Hmm. Waktu itu gue pokoknya abis benerin genteng belum kelar kan Hmm. gue balik ya pengen bantuin gitu. Ah. Terus gue ngeliat di garasi gue, ih kok ada kulkas ini cuy. Yang kalau Ah. dipajang di toko tuh kaca semua. Oh, iya. Gue bilang, Buat minuman. iya buat minuman. Terus gue bilang, kok ini ada kulkas? Gue bilang, kulkas siapa Ah. nih? Terus gue parkir, bokap gue, terus gue tanya kan nih, kulkas siapa pak? Ya itu kulkas Oma, minta dibenerin lah, sih bisa. Sih bisa. Anjing. Terus gue buka kan ya, ini anget emang. Dia Ah. nggak nyala lah sistem refrigerasinya gitu. Terus Ah. kata bokap itu, gue bilang, emang bisa pak? Ya coba aja dulu. Wah gila sih. Nah, menjadi dewasa tuh mesti serba bisa, Jan. Coba untuk menuju serba bisanya itu loh yang menakutkan buat saya. Kalau Itu gue tuh pribadi bener. sih ya, Ah, gue nggak bisa sih elektro kayak gitu. ya gue juga kagak bisa sih. Gue kayaknya nggak melihat diri gue bisa yang gitu elektro itu gue nggak bisa deh. Cuma kayaknya kalau sebagai laki-laki gitu dan paling nggak emang harus bisa sih dan Waduh. ada gitu kayak yang bisa. Ini mah kalau kata orang zaman dulu tuh begitu, laki-laki mah minimal bisa ngoprek-ngoprek gitu. Kalau apa Bener. masalah bisa ngerakit lagi belakangan dah. Oh, tapi kalau menurut gue sekarang udah emansipasi sih, Jan. Kayak emang semuanya kayak gitu tuh. Cowok cewek tuh punya kesempatan yang sama, Jan. Iyalah ya, kasihan ibu kita Kartini sudah berjuang habis-habisan ya. Iya, ya kalau misalkan cowok bisa ya cewek juga bisa lah harusnya. Bisa ya. Oke, kalau gitu nanti Aduh, biarkan istri saya yang benerin AC kalau gitu. bisa bisa dipersilakan ya. Emang serba emansipasi sih. Tapi kalau ngomongin soal menjadi dewasa nih Jan, kan itu kan dari Ah, sisi strugglingnya ya. Kalau menurut lo menjadi dewasa tuh menyenangkan gak sih Jan? sebenarnya ya lu tahu ya gue orangnya kan ya udahan aja ya. Cuma Terus, tuh terus. kalau dipikirin hal apapun gitu yang maksudnya baru-baru gue sih ngerasanya sih kayaknya gue baru kali ini aja gitu. Bener-bener kalau ada kesempatan gue ngebengong itu yang kepikiran di kepala tuh wah udah macem-macem lah pokoknya gitu loh. Biasanya mungkin iya biasanya tuh kayak yang udah nanti aja. Ah udah nanti aja. Sekarang tuh mau bilang nanti aja tuh atau ya udahlah tuh susah banget loh. Saking banyak kayak gitu. Bukan saking banyaknya ya, tapi lebih kayak ke ini masa keputusannya kalau apa keputusan yang gue buat pengaruhnya bukan di gue doang nanti karena gue sudah berkeluarga. Oh benar. Keputusannya jadi ada di orang lain juga apa efeknya nanti juga jadi ke istri gue juga gitu kan nanti ke ya ke keluarga gue lah intinya gitu. Oh, Jadi tuh gue karena gue mikir kayak kayaknya
menakutkan gitu. Karena ya itu kita nggak tahu akan ada apa gitu. Wah, seru banget tuh. Akan ada apa kan Gue lo dengernya seru banget sih. lu ini gak sih kan semua orang tuh semua manusia tuh dikasih rasa takut yang paling natural itu adalah rasa takut kaget. Itu tuh paling Jump scare. itu mah jump scare. Jump Ya. scare. Itu tuh udah paling natural banget kayak orang ada balon lagi dipencet, dia pasti tutup kuping padahal dia nggak takut sama balon, dia itu cuma takut takut itunya doang Betul. gitu loh. Betul. Iya dan gue kayak ngerasa itu gitu kayak anjing ada apa ya gitu loh kayak nanti kalau kayak gini bakal gimana ya, kalau ini nanti bakal apa ya? Wah itu gila sih, bener-bener bikin ruwet dah pokoknya dah, bikin ruwet tuh kepikiran kayak gitu-gitunya dan jadi mulai banyak bukan insecure ya apa ya, ya gitulah takut, ngerasa takut aja. Tapi tapi ya mau nggak mau ya. Ini kayak ya kalau masalahnya kan sebagai kepala keluarga harus memutuskan, betul. harus ya nggak harus kepala keluarga lah, maksudnya sebagai ya diri kita sendiri. Kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian harus bertanggung jawab atas apa yang dipimpin ya termasuk diri sendiri. Ya kan? Ya itu mau nggak mau harus tetap ya udah gas gitu loh. Dengan segala macam pertimbangan yang ada gitu dan kita nggak pernah tahu di depan ada apa, gas dulu aja dah. Kalau sandung dah pokoknya. Tapi percaya nggak percaya, gue belum masuk tahap itu loh. Masa sih? Masa lu nggak ngerasa kayak gitu? Sekarang itu gue apa ya? Sebenarnya gue punya ketakutan sama masa depan kan. Ketakutan terbesar gue di masa depan itu adalah wah, gue kalau ngomongin ini rasanya berat sih. Tapi salah satu ketakutan gue di masa depan adalah kemungkinan gue nggak menikah. Jangan dikat dulu, dengerin dulu. Iya. Lanjut. Maksudnya gue ada pemikiran ke sana karena kalau gue bisa bilang sih intinya finansial lah. Cuman maksudnya bosen lah cerita gue itu mulu gitu. Tapi salah satu ketakutan terbesar gue tuh dalam hidup itu kan. Nah, terus tapi gue tuh selalu memanipulasinya dengan gue memperbanyak kegiatan sih. Oke. Biar gue nggak resah aja gitu loh. Jadi ya gue tetap jalan, gue tetap progres, cuman ya gue ngisi kegiatan. Kayak apa gue sikat gitu loh. Oke. Tapi hasilnya produktif banget sih gue, parah banget. Bagus dong kalau kayak gitu. Cuma kan kalau misalkan lu merasa lu ketakutan lu ada di situ, lu nggak coba ininya emang nggak ngerasa kayak ya apa ya? Lu kan ketakutannya itu kan nazul mizalik lu tidak menikah gitu kan. Sampai tidak menikah. Tapi lu ada effort ke situ juga enggak? Belum, Jan. Selain nabung. Gue takut banget sama enggak sih, ini sebenarnya over sih. Cuman salah satu penyumbang kenapa gue bisa tenang juga kemarin gue nonton 39 aja. Lo harus nonton kalau lo pengen nangis setiap episode. 39. Jadi itu ada di Netflix. Itu lo kalau mau nangis setiap episode lah lo nonton itu. Gue nangis setiap episode. Itu apaan? Seri berarti ya? Series 39 itu intinya gini. Intinya ada 3 sahabat di umur 39 tahun, terus mereka menjalani hidup mereka di umur 39 tahun gitu. Cuman dan macem-macem bla bla blanya gitu. Betul. Tapi ya intinya mereka sampai 39 juga belum nikah kok gitu. Ini bukan jadi pembelaan buat gue ya, tapi maksud gue tapi maksud gue ya santai aja gitu loh. Iya sih. Tapi kalau nggak ada yang kaget-kaget, insya Allah tabungan gue kekumpul dalam waktu cepat kok. Jadi doain aja lah. Gore. Tapi kalau misalkan kalau masalah finansial itu ya, gue nggak tahu. Kayak gue dulu pernah ngomong di episode berapa ya. Karena gue bukan termasuk orang yang terlalu mikirin duit. Walaupun ya kenyataannya segalanya butuh uang. Betul. Gitu kan.
tapi gue selalu bilang uang bukan segalanya gitu loh. Betul, betul. Tapi dalam artian bukan berarti ya gue nggak usaha untuk cari itu gitu kan. Karena kenyataannya ya itu tadi, segalanya butuh uang, semuanya tuh butuh sandang pangan papan, semuanya tuh harus bisa kita afford ya dengan uang Betul. gitu. Cuman tapi tuh ada yang satu yang merubah pemikiran gue tuh gini. Ketika gue ngelihat temen-temen, lu Gimana? tapi negatifnya sih gini, negatifnya lu pasti pernah nggak sih ngerasa kayak lu ngeliatin temen entah lewat story atau apa, terus ada rasa iri di entah itu kecil ataupun besar gitu loh, kayak kok dia udah bisa punya ini ya, kok dia udah bisa punya I see. itu ya, gitu tuh. Nah Benar. itu yang salah satu hal yang terjadi di gua, salah satu hal yang terjadi di gua ternyata. Tapi semakin lama yang kelihatan di mata gua itu udah bukan kayak apa ya, udah bukan kayak ih mereka bisa loh gini-gini segala, bukan yang irinya lagi gitu, tapi ya lebih ke ternyata tuh beli rumah tuh mungkin ya gitu loh. Yang dimana gue sebelumnya mikir kayak anjing gila, beli rumah tuh ngumpulin duit berapa, harus sampai kapan gue bisa punya rumah, misal kayak gitulah, atau kayak mobil gitu kan, gila mobil tuh mahal loh, ratusan juta, kapan gue bisa punya mobil atau gimana gitulah. Dan ketika gue ngeliat temen-temen gue tuh justru makin kesini tuh kayak oh wow, ternyata ini hal yang sangat-sangat mungkin terjadi loh ternyata, cuma beda di waktunya aja. Dan akhirnya gue selalu percaya itu. Cuma beda di waktunya aja. Kalau ada teman gue yang bisa dapetin rumah di umur 25 tahun, kenyataannya ada kok yang dapetin rumah di 22 tahun udah lunas. Gitu. Ini di circle kita loh, dan kenyataannya orangnya ada loh. Kadang gue mikirnya ya pokoknya, kalau gue sih mungkin saran buat lu, kalau gue sih ya percaya aja, dan kalau lu pasti akan nikah, cuma emang waktunya aja mungkin yang Iya, betul. Nah, nggak tahu. gue tuh emang lebih ke pasrah sama waktunya aja. Tapi kalau ditanya seberapa keras gue nyari duit mah keras banget, Jan. Oh, Keras gokil. banget, keras. Gokil, Cuman gokil. cuman gue mencoba ikhlas dari sisi waktunya aja. Jadi nah, tapi dimulai dari situ gue jadi menemukan zen gue sendiri gitu loh. Gue Hmm. menjadi merasa lebih dewasa karena gue sudah bisa seperti apa ya, ngontrol kemauan gue gitu loh. Kayak contohnya Hmm. menurut gue ya, kan gue Hmm. kan nge-mute semua story di Instagram ya. Ada Hmm. 900-an. Following gue deh yang salah. Gue mute semua. Menurut gue itu tuh salah satu bentuk kayak ya lo mesti ngejaga diri lo sendiri gitu loh. Oke. Ngejaga perasaan lo, ngejaga fokus lo biar lo bisa tetap jalan, tapi lo ya udah emang ini jalan lo yang harus lo jalanin gitu. And it works di lo kan? Super bro, super banget, Ah, parah. fine banget kalau ternyata ya berhasil di lo ngelakuin hal kayak gitu. Ya tapi kalau ngomongin emang soal nikah ya, siapa tahu 2022 Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, Raidan. betul. Nggak ada yang tahu. Saya juga selalu bilang 30-30 jadinya 25. Uno sih, iya Oh, seru iya. aja sih. Pokoknya seru aja lah, nggak ada yang tahu. Yang pasti menurut gue emang kalau menjadi dewasa itu perjalanan sih. Akhirnya Mhm. dari awal tuh ya, sebelum kita ngomongin menjadi dewasa, karena ini Hah? FYI ini bridging kita buat ke monolog. Tapi gue takut lupa. Bisa. Oh, ya, 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 ya. Kita ini banyak yang ngucapin, jangan dipaksa podcast. Oh. Iya, kita kan maksudnya kan mau ngomongin ini ya, anniversary ceritanya kan. Anniversary. Kita ngomongin anniversary Hah? dulu, Hah? baru kita ngomongin jadi dewasa. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Benar, Oke benar. ya, Apa? Ada yang ngucapin, Dan? banyak dong. Gila lo, jangan dipaksa podcast gitu loh. Ada Cuman berapa coba? ada sekitar 50 ratus ya. 50 ratus. Anjing. Cuman karena kita terbatas waktu kan, kita Oke, terbatas oke, oke. waktu, durasi kita pendek, jadi cuman kita pilih 3. 3. 3. Bacain semua, Dan. Bacainlah semua. Kan ada 3, Jan. Tapi dari semua yang ngucapin ya, kayak contohnya kemana Hah? ada Gita Adi ya, terus ada Adli, Mhm.
Terus ada Lita. Oh, yang video mah ya, ada Lita. Betul. Wish mereka tuh selalu diakhiri dengan semoga semakin banyak pendengarnya. Emangnya jangan dipaksa podcast pendengarnya sedikit ya? Kagak ada yang mereka Gila. itu belum ada yang lihat. Kasih tahu Jan. Kalau udah lihat mah sedih. kita harus menyebutkan pencapaian kita nih. Gue udah buka statistiknya nih. Oke. Jadi jangan dipaksa podcast itu telah diputar ya sebanyak 15.000 kali. Ada ya orang 15.000 kali. 15.000 kali loh, Jan. Itu 15.000 kali kayaknya cuma dari 3 orang kayaknya ya. Enggak gitu dong. Jempolnya lendes dong kalau gitu. Dengan jumlah unique listener ya, listenernya ada 4.000 orang. Anjir, 4.000 orang, Jan. 4.000 orang tuh pernah mampir gitu ke podcast kita. Wow. 4.000 orang tuh apa ya berarti ya? 4.000. Satu angkatan teknik mesin aja, Jan. Angkatan kita aja cuma 129, Jan. Ini ada 4.000 orang mampir. 4.000 tuh kalau nggak salah satu angkatan PKKP dah. Serius loh. Selapangan itu ya? Selapangan kayaknya tuh. 4.000 orang. Pada ngapain dengerin kita ya? Anjing. Ada ya? Gue kira nggak ada yang dengerin loh. Ini salah satu statistik yang patut dibanggakan ini. 15.000 diputar 15.000 kali ya? Yes. Gokil. Ini tuh kalau udah di YouTube tuh 15K berarti. Ih, 15K. Tapi AdSense-nya belum ada segitu. Ya, belum. Selalu. Masih jauh. Masih jauh. Tapi so far gue proud banget sih sama pencapaian kita ini. Ya, boleh lah ya kita berbangga diri lah ya untuk ini ya. Berbangga dan bersukacita sama semua pendengar Jangan Dipaksa Podcast. Yes. Sama semua pengisinya. Yang setelah ini juga kita kan juga akan meluncurkan serial monolog lagi, Jan. Yes, kita coba lagi dan monolog lagi. Karena ada beberapa juga lah ya yang masa sih nggak monolog lagi. Coba dong monolog lagi. Ya kan? Karena ternyata ada aja yang nikmatin ternyata dengerin kayak gituan. Salah satunya gue sih. Kayak kemarin gue ketemu sama adik kelas kita. Ada namanya Ojan juga, Mas Ojan. Tar dulu, Ojan yang Ujang apa Hir? Itu dia. Ujang, lu jangan di-ojan-ojanin lu. Ujangnya udah. Namanya kan Pak Ujan, Jan. Ujang, pokoknya kagak ada ojan-ojan. Gua doang. Jadi gue ketemu sama si Ujang. Terus Ujang ini bawa adik kelas kita juga. Arsa namanya. Pernah ketemu lu? Oke, pernah. Oke. Ketemu sama Arsa. Ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang kayak gini. Bang, kok Jangan Dipaksa Podcast belum upload episode lagi sih? Widih. Si dengerin tuh orang. Anak mesin dengerin Jangan Dipaksa Podcast loh, Jan. Iya. Kalau itu mah gak usah ditanya, Raidan. Iya, saya juga heran sih. Saya juga heran sebenarnya, tapi seenggaknya Jangan Dipaksa Podcast sudah punya citra selama 2 tahun ini. Yes. Jangan Dipaksa Podcast. Mari kita dengerin ya wish-wishnya ya. Coba. Ini ada dari @_Aulia Anwar. Katanya semoga berlanjut sampai 1000 episode. Waduh, Jan. 1000 episode. Ya udah, ini nanti ini audio ini tayang langsung gue bikin artworknya tulisan 1000 aja lah, episode ke 1000 gitu ya. Episode ke 1000. 1000 episode ya. Kalau misalkan 2 tahun 50. Wah, ya, itu berarti itu bertahun-tahun, Jan. Sementahun. Ini ya podcast sampai 10 tahun ke depan gue udah gak tahu tuh mau ngomongin apa lagi tuh. Kayaknya semua rahasia hidup udah keluar semua, Jan. Ngomongin burung belum? Kalau udah 10 tahun ke depan mah udah main burung gitu kita, Dan. Oh, bisa jadi. Iya kan? Ini ikan hias. Ikan hias.
Gelombang Cinta. Itu Gelombang udah Cinta. ngobrolinnya begituan nanti. Berarti 10 tahun ada kali ya? Kali ya. Kali, who knows ya. Ya amin dulu ya, amin. Amin. Semoga Amin. Spotify-nya juga masih ada. Iya, Spotify bubar. Kayak gue dulu ya, dulu kan ada platform musik namanya Pure Volume. Pernah tahu nggak? Pure Volume. Pernah tahu. Pure Volume. Nah, semua band SMP gue tuh arsipnya di sana, Jan. Pure Volume hilang, arsip gue hilang semua. Gila. Pure Volume Goblok. kan zaman-zaman dimana bareng ini juga kan apa ya? SoundCloud. SoundCloud, betul. Ternyata Apa? Pure Volume yang musnah, sial. Reverb Nation ya namanya ya? Tahu nggak sih lu? Ya, gue juga kayak pernah denger, tapi gue nggak ini sih. Ya. Ya, itu dia. Sial Oke, lah. terima kasih loh. Terima kasih tadi siapa? Aulia Aulia Anwar. Anwar, ya. Aulia Kita Anwar, terima lanjut ke kasih. ucapan selanjutnya ya. Ini ada dari Syah Karima. Gue sebenarnya nggak mau sih mengidentifikasi kita sebagai orang yang kenal sama Syah gitu, karena gimana aja nih? Ya elah, dan nggak usah pakai, kalau orang pada pengen tahu gitu, ini Jangan Dipaksa Podcast hubungannya apa, dengerin episode 20. Episode 20, betul. 20. Udah paling jelas. Waktu itu Syah Karima masih di karyawan magang sih di Jangan Dipaksa Podcast. Iya, sebelum ada di Armuh Global. Beliau dulu ada di JDM, Jangan Dipaksa Manajemen. Betul. Iya. Lagi magang dulu. Ternyata karirnya set ya, Jan ya? Aduh. Ya, ini aja sih ya. Belum ada makasihnya aja sih sama kita ya. Ditunggu. Kata Syah Karima katanya gini, HBD ya. Semoga nanti aku beneran sempat ngisi buat JDP. Parah banget, Jan. Sempet katanya. Ya, kita mah tahu lah ya gitu kesibukannya kayak gimana ya. Ya. Ya, namanya ya follower naik 5.000 sehari. Gimana? Waduh. Bagus kayak Bang Boman tuh. Itu. Bang Boman waktu itu ini, Jan. Waktu itu dia follower maunya tuh 1K, ini mau bagi-bagi. Terus pas mau bagi-bagi, followernya turun ratusan tiba-tiba, nggak jadi 1.000. Ya nggak apa-apa, namanya usaha lah ya. Makasih loh Sakarima ya. Terima kasih. Semoga nanti sempat ngisi. Ntar gue pikirin kontennya apa nih yang ini ya, yang viral lah. Yang harus yang viral. Benar. Yang harus infotainment-able. Infotainment-able, betul. Kita lanjut ya. Ini ada dari Roslia. Ini Roslia juga lagi berduka ya, karena ayahnya baru meninggal, jadi kami turut berduka cita. Tapi dia sempat ngirimin ucapan ke kita, Jan. Wow. Katanya happy anniversary buat Jangan Dipaksa Podcast. Semoga kontennya semakin menarik, selalu support Jangan Dipaksa Podcast. Gokil. Selalu support loh, Jan. Itu selalu support, dia yang selalu support apa dia nyuruh kita selalu support? Nih konteksnya gimana ya? Iya. Sebenarnya. Kita sih, kayaknya kita yang harus selalu support. Konten kita sendiri ya. Semuanya dong harus selalu support dong. Terima kasih Roslia. Itu baru dari Roslia. Ini ada dari Leva Wigi, Jan. Leva Wigi loh. Seriusan dan Leva Wigi ngucapin ke kita. Yoi dong, ini Leva Wigi juga kayaknya mau ada ancer-ancernya mau masuk JDM nih kan, biar karirnya melesat. Iya. Udah ada buktinya ya. Sakarima itu salah satu loh. 5.000 sehari, masa yang lain bisa nggak mau? Iya pasti. Yuk langsung gabung sama kita, yuk gabung. Leva Wigi ini band terkenal se-Jatiwaringin. Dan soon akan terkenal se-Cimanggis. Ini band mantep ini. Mantap, ditunggu aja pokoknya nanti di debut peluncuran album ntar gua sama Ojan yang jadi MC-nya. Kita udah buat kontrak aja. Kita udah buat kontrak. Awas lu, ingkar lu. Apa ngucapin apa mereka? Woi, selamat ulang tahun. Udah ada api-apinya gitu. Tidak kebakaran. Tidak.
Gila ya. Tapi itu Leva Wigi ya, ada rekan-rekan kita di sana. Terima Thank kasih you, banyak. thank you. Thank you, Leva Dan Wigia. yang terakhir ada dari Gita Adi, Jan. Gita Adi. Apa dari dia? Selamat ulang tahun buat Jangan Dipaksa Podcast. Semoga pendengar Jangan Dipaksa Podcast semakin bertambah. Nah ini sebenarnya yang tadi gue omongin. Emangnya pendengar kita dikit. Banyak loh. Kayak hati loh ini Gita nih. Tapi terima kasih. Sudah Udah itu kan wish ya? Iya. Dia mengencourage orang-orang lain juga untuk mendengar kita gitu. Semoga pendengarnya bertambah kan. Betul. Jadi apalagi kalau Gita Adi ngisi monolog kayak Oke, boleh. Atau mungkin mau magang di bagian marketing gitu biar pendengarnya juga makin tambah. Kacau. Terima kasih. Dari 2 tahun ini nih, apa yang buat lo paling remarkable dalam perjalanan 2 tahun ini? Di podcast berarti ya? Oh jelas dong. 2 tahun, jangan dipaksa podcast. Apa ya? Karena jangan dipaksa podcast, itu yang bikin gue jadi punya sesuatu hal yang bisa gue banggain ya. Oh parah aja. Itu nggak expect juga sih dari awal ya. Mungkin kayaknya ini omongan sama kayak tahun lalu dah. Cuma tapi emang itu selalu hal yang berkesan banget. Kayak bisa berani untuk eksekusi ini sampai jadi kayak gini kan, bareng sama lu. Ya menarik sih. Sebenarnya ini mau nggak mau tuh ini jadi tanggung jawab loh, Jan. Asli beneran. Ada rasa gitunya juga. Kemarin waktu itu gue sempet buka question box di Instagram gue @radenrhd ya. Yang followernya mau 1.000, tolong. Oke, langsung yuk. Semuanya follow yuk. Jangan Dipaksa Podcast, kasih tema dong buat Jangan Dipaksa Podcast mau ngomongin apa. Itu ada, kalau tadi kan ada 50-100 ya yang 50-100. Yes. Kalau itu mungkin ada sekitar 20 orang, tapi semua pada bilang kehidupan, Jan. Jadi bahas kehidupan dong gitu. Jadi sebenarnya Jangan Dipaksa Podcast itu juga jadi tanggung jawab gitu buat kita untuk ekspor lebih jauh lagi kehidupan manusia. Makanya tadi 10 tahun ke depan gue gak tahu mau ngomongin apa lagi. Banyak yang gitu dan. Yoi bro. Gaks ya. Iya. Ini orang emang lagi pada madesu kali ya. Betul. Pada pengen sedih-sedih gitu loh. Oh iya. Emang tapi jadi ini dan kalau ngomongin sedih-sedih gitu ya. Gua tuh jadi gampang nangis dan sekarang dan. Jadi, kan lu udah mengalami fase gua nih Jan, berarti Jan. Iya. Lu udah masuk fase gua tuh. Kenapa tuh emang? Jadi cengeng gitu, kayak lebih apa ya? Mungkin dulu kan sok kerat gitu ya, bocah ya. Sok kerat gitu yang emang tai lah semua gitu kan, gua what the fuck semuanya gitu. Tapi kayak makin kesini tuh ngeliat sesuatu tuh jadi lebih bisa apa ya, ngebawa perasaan juga gitu loh. Gue ngerti banget, Jan. Gue ngerti banget. Iya Pak, ya lu udah ngerasain tuh pasti kayak gitu tuh. Jadi sensitif aja, jadi lebih sensitif aja, nggak sensitif itu sih sampai bisa ngeliat pocong atau apa, enggak sih, cuma ya gitu. Jadi apa ada lebih bisa ngerasain aja gitu. Mungkin dulu nggak bisa kayak gitu, tapi sekarang mulai ya gue nonton film kartunnya gue bisa nangis aja. Film kartun bikin nangis terakhir itu anjing lupa gue ya, gue nonton apa terakhir ya? Kalau gue terakhir ya kartun yang bikin gue nangis Turning Red. Gue belum nonton tuh. Kalau gue bagus banget ya. Turning Red, tapi itu list gue sih, itu masuk list gue. Turning Red gue harus nonton. Gue nonton ini Sing. Gue belum nonton sih. Bukan Sing 2 ya. Kemarin baru ada keluar Sing yang kedua. Gue nonton yang Sing yang pertama. Itu ya memorable banget buat gue sih. Dan itu bener, gue nangisnya bukan keras. Ya apa ya, kayak gue ngeliat kan itu karakter utamanya koala ya.
Terus gue ngeliat muka koalanya sedih aja gitu, terus gue ikut nangis. Nggak gitu dong, harusnya nggak gitu dong. Sumpah dan itu ngeliat si koalanya tuh mukanya tuh melas banget. Nangis aja gue ngeliatin itu si koala. Aneh banget tapi sumpah. hal yang menurut gue paling membahagiakan tuh ini sih emang. Nggak tahu emang makin gede makin merasa aja gitu. Iya, Kalau gue sih jadi udah beberapa tahun yang lalu ya kayak gitu ya. Sampai sekarang sih. Belum stabil. iya, iya. Wah. Tapi nah, tadi lu belum jawab. Kalau lu Mhm. apa yang remarkable buat lu selama 2 tahun ini? Gue semakin banyak nambah pengalaman soal apa ya, fenomena sosial perihal perpodcastan, terus cara promosi, cara marketing, kita nekat interview artis, kita kemarin nge-host Leva Wigi, banyak pengalaman yang sebenarnya dulu tuh cuman pengen aja gitu, cuman pelan-pelan jadi, dan sekarang jadi ada demand-nya gitu loh. Itu Yes. itu gue ngerasa jadi tanggung jawab sih, dan dengan itu kita memutuskan ya, sekitar bulan lalu kita akhirnya start monolog lagi, terus kita coba pilah-pilah tema. Gue nyariinnya apa ya kemarin ya? Pertama tuh ini kabar baik. Kabar baik, iya. Pertama itu. Ternyata begitu kita susun kan pemateri ini harusnya ini kontributornya ini cerita kabar baik nih, tapi pasti dengerin kok sedih ya, refleksi diri gitu loh. Ternyata ini lebih masuk saran lo, yaitu menjadi dewasa. Semuanya masuk menjadi dewasa. Literally semuanya masuk temanya menjadi dewasa. Dan mungkin sesuai sama yang pada request sama lu juga kan. Betul. Tema-tema kehidupan gitu ya. Inilah kehidupan menjadi dewasa fucking shit. Wow, menarik. Tapi gue gak sabar banget sih dengerin monolognya, dan gue harap kalian juga bisa menikmati monolog dari Jangan Dewasa Podcast menjadi dewasa. Ya, balik lagi sih dulu kita kan memang pengen coba ngefasilitasin aja lah ya buat orang-orang. Betul. Buat mereka cerita gitu, karena apa ya, kayak mungkin ada hal-hal yang kita nggak alamin, kan nggak mungkin semua orang bisa dapat experience sebanyak itu gitu. Pasti setiap orang punya experience masing-masing dan kita cuma mau sharing itu aja. Ya kalau pada berkenan ya tinggal DM aja ke Raiden RHD. Kayak gitu Biasanya langsung bisa. dong. Jangan dipaksa. Lo bisa DM kalau lo punya cerita, lo pengen cerita, lo bisa DM ke @1000.arah. Ya, beda Raiden, beda. Tapi itu juga boleh. Kapan-kapan gue cerita itu ya, karena ternyata itu juga sangat membanggakan buat gue. Tapi ntar kita cerita itu. Boleh. Itu, dan yang pasti kalau pengen cerita, lu DM ke @jangan dipaksa podcast. Sampai lupa lu. Jangan dipaksa podcast. Ya, jangan lupa. Dulu juga pernah dibilang ya kalau podcast ini tuh podcast milik bersama. Betul sekali. Itu ada di episode 11 ya, lebih jauh bersama Jangan Dipaksa Podcast. Yes, tapi ingat kalau ada saweran cuma buat kita berdua, bukan buat kalian. Betul. Kecuali lo mau galang dana, ntar ya gue pertimbangkan lah. sama apa namanya, kontribusi kalian ya dalam ikut jadi kontributor di kita, nggak cuman ngebantu kalian juga, ngebantu kita buat sampai episode 1000. Jadi let's go. Mari kita sampai episode 1000 bareng-bareng. Emang bangsat emang ternyata ya. Gue denger aja capek loh kayaknya. Tapi 2022 menurut gue akan jadi tahun yang lebih asik lagi dari Jangan Dipaksa Podcast. Terlebih sudah ada yang mau bicara juga sama kita ya. Akan gue sebut sini biar dia langsung biar keutangan. Biar keutangan itu adalah Farhan Naufal. Hey, ayo. Hey. Rekaman. Kamu ini ya pengen buru-buru. Ya kemarin ini kita reschedule ya, karena kemarin dia ada pengajian gitu kan. Tapi kalau boleh di-spill sedikit, gue pengen tahu deh kenapa sih tiba-tiba aja nggak expect banget gue. Nggak tahu Raidan. Gitu?
Gimana? Maksudnya kok bisa gitu? Iya pengen ini aja sih kalau dia bilang Nggak, katanya awalnya pengen. gimana awalnya? Awal ya itu Ketemu kan? aja apa ya waktu itu ya kan dia gawe satu tempat sama gua. Terus? Terus ujuk-ujuk ngebahas apa ya pertama ya gue juga lupa pokoknya akhirnya nyinggung-nyinggung podcast lah. Terus Aha. tiba-tiba gue mau dong ngisi podcast. Ujuk-ujuk Wow. begitu dia tiba bilangnya. Ini ya, tiba-tiba percaya diri. Kata gue iya makanya bocah tiba-tiba begitu ada apaan nih kata gue. Oh, berarti bahasannya penting nih, Jan. Wah kata gue sih penting. Pasti Kata gue gue mau penting nih. penasaran nih. Lu langsung Nggak cek mungkin. ya Instagramnya Farhan Naufal. Apa sih Instagram? FHRN apa lupa gue. Apa nih Itulah coba? pokoknya lah. Coba gue cek. Coba ada Farhan FHRN Val. Naufal. Kalau nggak segitu dah. Bener gak sih? Parah lu gak hafal ini lu anjir Instagram temen lu. Dia nge-follow gue udah dari lama. Gue baru nge-follow backnya beberapa bulan yang lalu. Ntar sambil kita tanya ya. Wah tuh bener tuh. FRHN Val. Tuh bener. FRHN Val. Oh, bener. Bener kan? Kurang ajar dia belum nge-follow Jangan Dipaksa Podcast, Jan. Belum. Nge-post G Kurang kagak ajar. dia. Iya, nge-post G kagak. Ya udah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama FRHN Val ya. FHRN Val. Var. FRHN. Ya itulah pokoknya lah. Break banget anjir. Ngobrol. break. Tapi Kita pokoknya ya. Itu ya. Selamat 2 tahun, Paujan. Yes, selamat 2 tahun juga Raidan. Mari Selamat kita 2 tahun. Jangan dipaksa podcast. Betul. Yang pasti kita bakal terjang setahun ke depan lagi. Pasti sih. Kalau tahun ketiga ke tahun keempat, ya ntar diobrolin lagi. Tapi kalau buat tahun ke depan, pasti kita terjang. Baiklah kalau begitu, sampai bertemu di serial monolog Menjadi Dewasa. Yang akan tayang tanggal... Berapa sih? Gue udah berani nentuin tanggal. Tanggal 13. Kita engkau tangan. 13 April 2023. Nah. 13 April 2022. Sambil ngabuburit aja nih. Iya, asli. Ini kita kan selalu ngepost tiap jam 3 sore kan? Betul. Cocok banget. Ngabuburit, bengong tuh enak tau jangan sekarang. Oh benar. Lo lagi ngerasain nggak bengong gitu? Iya dan asli dan itu ini apa healing. Jadi terdengar sangat jompo tapi enak sih bengong. Ntar kita tanya Farhan Naufal juga. Baiklah kalau gitu. Raidan pamit. Fauzan juga pamit. Sampai bertemu di serial monolog Menjadi Dewasa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.